Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk pembelajaran teknik pemesinan CNC dan CAM. Kali ini kita melanjutkan untuk pembuatan job menggunakan mesin milling. Di sini kita akan menggunakan Mastercam seri X4. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita munculkan dulu terlebih koordinat X dan Y nya dengan menekan tombol F9. Nah, seperti ini sampai tertampil di layar sumbunya berwarna merah. Setelah itu kita akan menggambar job sesuai dengan yang ada di lembaran job. Kita gunakan perintah rectangle, create rectangle, klik. Nah, kemudian kita klik pada titik 0,0 persumbuan, kita klik. Setelah itu, agar posisi rectangle-nya berada di center, kita klik toolbar yang bernama Unsort to Center, kita klik. Kemudian kita klik sembarang. Seperti ini juga boleh. Nah, setelah itu baru kita tentukan berapa panjang dari segi 4 ini. Kita masukkan sesuai yang ada di job sebesar 50 mm. Lebarnya juga ukurannya sama ya, yaitu 50 mm. Setelah itu kita tekan enter. Nah, kemudian kita zoom perkecil dengan menggunakan roll sehingga terlihat gambar segi empatnya terlihat utuh. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu langkah untuk memilih jenis mesin. Caranya, kita klik mesin type, kemudian kita klik mill, kemudian kita klik yang default. Nah, seperti ini sampai muncul di layar sebelah kiri tulisan mesin grup 1. Silahkan diklik pada tulisan properties. Kemudian setelah diklik properties akan muncul ada 4 pilihan. Pilihan file, tool setting, stock setup, dan safety zone. Silahkan diklik yang tool setting, diklik ya, klik. Setelah itu kita gunakan yang fit calculation, kita gunakan yang user define. Untuk user define kita gunakan spindle speednya sebesar 1000. Ini adalah kecepatan dari spindle, artinya spindle ini akan berputar 1000 putaran setiap menitnya. Kemudian lanjut ke stock setup, kita klik di sini ya, kita klik. Setelah itu kita pilih yang bounding box yang ini, kita klik. Kemudian muncul kotak dialog baru, langsung kita centang saja. Nah, seperti itu. Di kotak dialog ini sudah muncul ukuran panjangnya 50 dan lebarnya juga 50. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa ketinggian dari benda kerja. Kita tentukan sesuai dengan yang ada di job. Ukuran tingginya juga sama dengan 50 mm. Jadi di sini kita ketikkan 50. Kemudian karena ini adalah program phasing atau program meratakan permukaan, silahkan nanti diisi pada stock origin in view koordinat. Ini Z adalah berapa ketebalan penyayatan yang akan dilakukan, sehingga nanti permukaan benda kerja itu betul-betul menjadi permukaan yang rata dan tidak ada cacatnya.
kita tuliskan di sini setnya sama dengan 2. Oke, setelah kita masukkan setnya 2, kemudian kita klik tanda centang. Nah, seperti ini. Kemudian agar bisa dilihat dari pandangan 3 dimensi, silahkan diklik untuk toolbar isometrik. Saya klik seperti ini. Nah, muncullah gambar di layar. Di sini ada gambar yang berwarna garis yang berwarna merah. Ini adalah garis dari bahan benda kerja awal. Kemudian ada permukaan yang garis berwarna hijau. Ini adalah permukaan benda kerja setelah dilakukan penyayatan. Baik, kita lanjutkan untuk yang langkah berikutnya adalah tentang setting pahat. Caranya kita klik toolpad. Toolpad kita klik, kemudian kita pilih yang penyayatan facing, yang ini kita klik. Nah, seperti itu. Kemudian muncul di sini enter new NC name. Silahkan bisa ditulis bebas, ditulis namamu juga boleh, misalkan ditulis Harry gitu ya, juga boleh. Setelah itu diklik tanda centang. Nah, setelah diklik tanda centang akan muncul kotak dialog baru. Di sini kita akan memilih yang C-plane. Kita klik di sini ya. Ini kita klik. Setelah kita klik, baru kita mengklik garis yang akan diratakan permukaannya, yaitu garis yang di sini. Ini kita klik. Yang berwarna hijau ya. Kita klik. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa setelah itu kita klik tanda centang. Nah, seperti ini. Setelah itu akan muncul kotak dialog 2D toolpad facing. Kita lihat di sini. Kita akan mengatur pahat yang ada di sini. Untuk penyayatannya nanti otomatis akan mengikuti penyayatan facing seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan men-setting toolnya. Kita klik di sini di tulisan tool, kita klik. Nah, setelah tulisan tool kita klik, kemudian pada kolom kosong ini kita klik kanan. Setelah itu kita pilih yang create new tool. Nah, di sini muncul banyak sekali pilihan pahat. Kita pilih pahat yang face mill. Jadi ini face mill adalah pahat untuk meratakan permukaan. Kita klik. Nah, setelah itu pahat face mill akan muncul di sini dengan parameter ukurannya. Setelah itu kita tentukan berapa diameter dari pahat ini. Diameter ini tentunya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di bengkel. Apabila di bengkel ini ada diameter 30 sebagai diameter pahat, boleh dimasukkan 30. Tetapi kalau misalkan di bengkel hanya memiliki pahat dengan diameter 20, silahkan dimasukkan diameter 20. Kemudian setelah diameternya, baru kita lanjutkan ke parameter. Ini tulisan parameter ini diklik. Nah, di sini muncul banyak sekali pengaturan. Yang pertama kita atur adalah fit rate-nya. Fit rate-nya di sini kita isikan sebesar 100. Kemudian plug rate kita isikan sebesar 70. Kemudian extract rate kita isikan sebesar 5.000 ya, 0,3 ya. Kemudian spindle speednya seperti di awal tadi sebesar 1000 rpm. Setelah itu kita klik tanda centang. Kemudian kita klik di tulisan holder. Nah, di sini kita klik yang open library. Yang ini ya, open library.
kemudian kita klik bebas, misalnya yang BT30 kita klik, kemudian diklik tanda centang. Nah, di sini baru kita memilih yang B2C0020. Nah, seperti ini. Kemudian pada cut parameter kita klik, kemudian kita pilih yang penyayatan zigzag. Ini sudah zigzag ya, kita klik. Setelah itu pada depth cut, nah di sini kita centang, ini kita centang yang depth cut, kemudian kita masukkan maksimum raw stepnya sebesar 0,5. Nah, di sini otomatis yang finish stepnya juga 0,5. Kemudian dicentang keep tool down. Setelah itu kita aktifkan pada tombol coolant, menu floatnya kita on kan di sini, kita klik on. Nah, setelah itu baru kita klik tanda centang. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan simulasi untuk mengetahui perencanaan yang tadi sudah kita buat. Kita klik yang verify selected operation, kita klik, kemudian kita centang seperti ini. Kemudian kita atur speednya yang paling pelan, ini juga yang bawah kita atur paling pelan. Kemudian move nya kita jadikan 1 agar nanti gerakan-gerakan penyayatan pahatnya bisa terlihat dengan lebih jelas. Oke, sekarang kita coba melihat hasil simulasinya, kita play. Nah, seperti ini. Ini penyayatan siklus kedua, ketiga, dan terakhir 4. Nah, jadi total benda kerja yang disayat itu tebal totalnya adalah 2 mm. Tadi dilakukan penyayatannya sebanyak 4 kali atau 4 siklus. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian bisa mencoba. Selamat mencoba. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah selesai kita melakukan simulasi, kita bisa mengetahui program CNC nya. Caranya dengan mengklik tombol post selected operation, kita klik, kemudian kita centang. Setelah centang, di sini kita beri file name nya, misalnya program phasing. Nah, seperti itu. Baru kita klik tanda centang. Nah, setelah itu kita bisa melihat pada layar program CNC untuk penyayatan phasing yang tadi sudah kita rencanakan. Di sini bisa dilihat pemrogramannya. Nah, di sini mulai dari N100 sampai dengan N184. Nah, seperti ini. Silahkan kalian coba, mudah-mudahan kalian semuanya tidak ada yang kesulitan. Terima kasih.